Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu lagi bersama channel Adi Raja Lengkeng. Pada kali ini saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga di bulan yang penuh rahmah dan pengampunan, berkah dan pengampunan ini kita bisa menjalankan puasa dengan total, penuh dengan kualitas, sehingga kita bisa lebih sukses lagi. Bicara tentang puasa adalah sebuah perjuangan, maka kali ini kita akan bicara tentang perjuangan sesuai dengan pertanyaannya dari teman-teman yang paling banyak kali ini setelah saya kumpulkan adalah bagaimana persiapan-persiapan sebelum kita booster. Itulah yang paling penting. Maka pada kali ini saya ada di Green Garden 1, di mana yang pertama kita akan lakukan adalah pengamatan apakah dalam waktu dekat pohon itu bisa di booster apa belum. Itu langkah yang pertama. Setelah kita lihat di kebun ini memang banyak pohon-pohon yang rasanya segera siap untuk di booster. Jadi ini daun tua juga belum, tapi untuk setiap pucuk pupus sudah mulai kelihatan tua. 2 minggu 3 minggu ini kalau tua ya siap kita buahkan. Jadi salah satu ciri bagaimana kita ini booster ya nanti daun ini sudah tua. Kalau pupusnya masih muda seperti ini ya ditunggu. Karena dalam kondisi seperti ini termasuk daunnya muda, tapi termasuk perantingannya ini belum siap. Jadi kematangannya belum ada, jadi ranting pun dalam kondisi masih warnanya masih ungu ya, masih begitu seperti ini, masih begitu muda. Kita tunggu perantingannya nanti agak tua, daunnya tua, itulah syarat-syaratnya. Tetapi kita bicaranya adalah persiapan booster. Jadi persiapannya ya kita kasih nutrisi, kasih pupuk, kira-kira apa yang perlu kita berikan ya. Saudara, karena kita tadi sudah melihat bahwa tanaman kita yang kita persiapkan untuk di booster itu ya mungkin 2 minggu 3 minggu lagi sudah siap dilakukan pembosteran. Maka persiapan lain antaranya kita biasanya menambahkan KCL. KCL ini sampean harus tahu, ini selama ini kita pakai mahkota. Jadi, tapi kalau kita lihat ini memang sudah kita giling dulu. Nah, makanya ini sudah jadi tepung karena kita menginginkan agar penyerapannya ini lebih cepat lagi, karena kebetulan ini ya penghujan tapi hujannya sudah tidak menentu ya, karena ini sudah bulan April. Bentar lagi mendekati kemarau. Nah, jadi setiap satu pohon nanti yang umuran 10 tahun kita akan kasih kira-kira hanya sekitar 400 gram. Ini memang cukup berat ya, 400 gram itu, ini harganya juga cukup mahal. Tapi kalau tidak, maka seperti apa yang kami sampaikan, di tanah-tanah yang model berangkal pasir berbatu seperti ini harus kita sorong nutrisi ya kita tambahkan. Ini apa, KCL gitu ya, kita giling seperti ini biar lembut, mudah terserap. Nah, ada yang tanya gilingnya pakai apa, ya sembarang, yang penting bisa jadi tepung. Kalau ini pakai penggilingan, pakai diesel. Pemberian KCL kita juga sama. Artinya setelah kita kasih lubang ya, kita lubangnya cukup pakai linggis atau pakai kayu yang jelas agar bisa menempat di beberapa titik, dan kita mengambil jarak ini 1,5 meter dari pohon. 1,5 meter dari pohon, dan setiap lubangnya paling tidak kita kasih 10 lubang, berarti 400 gram ya dibagi 10, maka kira-kira 40 gram ya sekitar sak gini. Nah, sak gini kita taruh
di lubang yang sudah ada, kemudian kita taruh ya di lubang yang sudah ada, kemudian kita tutup agar penguapannya juga tidak banyak terjadi seperti itu. Jadi lubang yang sudah kita taruh ini kita tutup lagi. KCL ini larinya pupuk ke buah, mutu buah, warna buah, rasa buah dan sebagainya. Nah, kalau diberikan sudah pada saat buah ada atau setelah bunga atau setelah di booster, maka saya tidak berani rekomendasi itu karena takut mengganggu. Jangan-jangan sampean ngasihnya kebanyakan. Jadi apapun pupuk yang diberikan, saya hanya sarankan ketika nanti kira-kira buah umur 2 bulan. Dan itu pun separuh dosis. Kalau ini bentuk tepung, tetapi ini dolomit. Anda juga harus tahu bahwa kita menggunakan dolomit yang selama ini ya dari dolomit Kebomas itu. Maka warnanya tidak putih seperti kapur atau gamping atau kalsit. Ya kalau tidak ada pakai kalsit juga tidak apa-apa, atau kapur. Tapi yang terbaik atau yang kita lihat dari sisi kandungannya adalah dolomit dengan tapi kita lembutkan ini dulu, kita keringkan kemudian kita lembutkan ya, sehingga ketika digiling sangat mudah hancur. Dan ini penyerapannya juga kita punya berharap semua pupuk lebih bisa cepat terserap, dan ini nanti kita bisa aplikasikan. Nah, kita lihat lingkaran ini sudah tekankan Mas Eko. Lingkaran ini sudah kita kasih dolomit, di mana dolomit yang kita sebut tadi dari Kebomas itu sudah cukup kalsium. Dan ini kita memberinya sebelum kita booster. Karena kalau saat-saat di booster maka kita justru tidak berani karena mengganggu kerontokan daripada bunga maupun bentul. Jadi kita hanya menggunakan ini sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ini pohon ini besar sekali, bisa diperlihatkan Mas Eko, pohonnya ini sudah umur 12 tahun ya, segini. Nah, 2 cakepan saya aja baru separuh, jadi kira-kira segini ya. Saya menggunakan 2 kilo. Termasuk juga kita akan membantu molting kulit ini ya. Karena ini memang kalau pohon sudah tua itu memang seperti ini. Nah, ini termasuk mengganggu daripada ya bernapasnya kulit. Maka kita perlu, dan ketika ini kulit nanti kita bantu moltingnya, maka akan mempercepat kulit ini berganti juga. Biasanya kita pakai gatul, tapi ini kebetulan tadi ketinggalan ya. Pokoknya yang penting prakteknya begini. Jadi ini dibersihkan ya. Bahkan ini tebal ini tebal ini. Coba kita lihat. Nah, ketebalan kulit yang kita buang aja hampir 1 cm. Nah, ini menunjukkan bahwa ini perlu kita bantu agar lebih cepat. Dan ketika bersih kemudian semut-semut juga tidak ada, itu artinya kita juga sudah ikut menjadi bagaimana Pak mempersiapkan untuk pohon bisa di booster sebelum pemboosteran. Ya, saya sering lakukan seperti ini ya, agar bersih. Kemudian ini membantu auksin juga. Kemudian ketika di booster itu memang kita jaring ya bagaimana caranya lebih efektif, lebih ngebios, lebih kualitas, lebih bersih, jauh dari penyakit dan sebagainya. Kita lakukan segala cara yang baik. Ini dibersihkan ya, seperti ini. Ini nanti paling tidak ya sampai di sini. Nah, ini ketinggian kira-kira nanti sampai 2 meteran lah. Pokoknya yang nyelingkap kayak gini kalau bisa habis.
Biasanya persiapan untuk booster kita juga sering lakukan pembersihan ya, seperti daun-daun tua, ya, daun berjelaga dan sebagainya. Ini sudah banyak sekali video-video yang kita bikinkan, sudah mungkin beberapa bulan yang lalu ya, sampai tidak usah banyak-banyak, yang penting ini bersih, kemudian tidak untuk sarang semut, kemudian perhitungannya juga akan mengurangi beban booster, karena daun tua seperti ini banyak juga membebani booster kita. Kemudian ranting-ranting cacing seperti ini juga kita buang. Nah, seperti ini kita buang. Sambil yang tua, yang jelek kita buang. Nah, jadi bersih. Nah, seperti ini. Contoh lagi ini. Nah, yang ranting kecil-kecil, cabang cacing kita bilang ya, ini kita buang. Karena ini juga membebani dosis booster. Kalau sampean harus booster seharusnya 1 kilo, barangkali hanya dengan 750 gram sudah ngefek, tetapi kalau tidak barangkali bisa lebih berat. Biasanya kita juga lakukan penyemprotan ya, untuk mencegah hama dan sebagainya. Nah, ini disemprot secara merata dan total, termasuk semprot pada pohonnya. Jadi pohonnya juga ikut kita semprot karena di sana banyak juga semut-semut. Nah, karena pohon itu atau kulit-kulit itu tempat mereka bersembunyi, ya kita semprot sampai ke cabang, batangnya, bahkan pangkal. Oh iya saudara, jangan lupa Anda tambahkan, dan ini sangat penting, pupuk mikro yang berupa pupuk cair organik. Kalau Anda tidak punya pupuk kandang, kalau ada pupuk kandang, pakai pupuk kandang lebih bagus, lebih tahan lama, lebih awet, karena sifatnya dia adalah slow release, lepas pelan terkendali. Tetapi karena mengingat dari pengerjaan dan sebagainya, saya menggunakan ini adalah ramuan pupuk organik cair atau POC. Basicnya adalah Power 99. Dan ini kita akan tambahkan sebagai langkah persiapan nanti menjelang ini ada bunga. Ya, nasib banyak pertanyaan yang justru menyatakan bagaimana cara menghitung, Pak? Berapa tambah berapa sama dengan berapa? Nek ngono carane ngitung yo membuat perhitungan kepada musuh itu terus hitung jirolu gitu ya piye? Nah, misalnya pohon seperti ini, bagaimana? Berapa yang dibutuhkan? Nah, ini 5 tahun juga. Sama yang ada di sebelah sana, saya akan membutuhkan sekitar 400 gram. Tetapi ketika pohon semakin gede, misalnya 8 tahun gitu ya, mungkin sudah 1 kilo atau berapa gitu ya. Nah, ini kaitannya sampean bisa lihat di video cara menghitung booster di channel Adi Raja Lengkeng, di mana saya secara detail saya sudah sampaikan. Ada juga yang nanya, ini Pak, kalau saya masih umur 1,5 tahun apa bisa di booster? Boleh, segini umur 1,5 tahun di booster bisa. Atau mungkin saya juga pernah lakukan, ini ada umur 2 tahun. Untuk barisan ini umur 2 tahun, ini sudah berbuah. Tapi ya itu, karena pucukannya nggak banyak, hasilnya juga nggak banyak. Ini hanya mengejar bagaimana nanti kita bisa lakukan yang namanya memperbaiki pangkas dan sebagainya. Ini masih kecil, tinggi baru sekitar 2 meter. Ya, ini sudah menampakkan buah yang menurut saya cukup lumayan. Ya, ini tidak banyak, paling-paling 30-40 bungkus. Dan ini masih lama. Mungkin 2 minggu lagi ya. 2 mingguan lagi baru bisa dipanen untuk berbuka puasa.
Begitu. Oh ya, ini umur 2 tahun saya menggunakan dosis 250 gram itu jadi 2 pohon. Yang itu sama yang ini. 250 gram untuk 2. Dan ini memang sengaja kita buahkan. Untuk nanti percabangan bisa diatur karena sama sekali belum pernah diatur. Adapun cara praktek pembesterannya, Anda bisa lihat pada video-video kami tentang cara pembesteran. Intinya waktu kita mau lakukan pembesteran itu tidak perlu ada persiapan. Yang penting ada persiapan rutin, itu saja. Dan penekanan saya lebih kepada bagaimana kita menambahkan untuk mutu itu dengan KCl, kemudian mungkin barangkali bisa ditambah dolomit, kalsium, kemudian termasuk kita lihat penggunaan P25-nya ya, ESP-nya barangkali seperti itu. Tetapi yang paling terpenting adalah saat kita merawat secara rutin. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan yang penuh rahmah, ampunan, berkah ini kita senantiasa mendapatkan kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.